Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, saya dari kelas 3B, mata kuliah pengembangan kurikulum SD, yakni dosen pengampu Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya, yakni pengertian, peranan, dan fungsi dari kurikulum. Pasti teman-teman atau adik-adik penasaran kan, apa sih itu pengertian, peranan, dan fungsi dari kurikulum? Ya, ini dia pengertian kurikulum. Sebelum kita beranjak ke pengertian kurikulum, perlu teman-teman ketahui atau adik-adik ketahui, ya, istilah dari kurikulum. Istilah dari kurikulum itu sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno yang sering digunakan dalam dunia olahraga. Istilah kurikulum berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurera artinya ditempuh atau berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Mengambil makna dari yang terkandung dalam rumusan tersebut dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh peserta didik agar memperoleh ijazah. Selanjutnya kita akan beralih ke pengertian kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kompetensi sosial siswa. Ya, selanjutnya kita akan di sini ada beberapa definisi kurikulum ya. Saya mengambil 3 definisi kurikulum. Yang pertama dari Hilde Taba, dia mengartikan kurikulum sebagai a plan for learning, yakni sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh anak. Yang kedua oleh di Othniel Smith Sias, mengartikan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak, yang diperlukan agar mereka dapat berpikir dan berkelakuan sesuai dengan masyarakatnya. Dan yang ketiga ini adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yakni menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, itulah beberapa definisi kurikulum dan juga pengertian dari kurikulum. Selanjutnya kita akan beralih ke peranan kurikulum. Perlu teman-teman ketahui apa saja sih peranan dari kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban peranan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada peran konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Salah satu tugas dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan adalah mewariskan nilai-nilai dan budaya masyarakat kepada generasi muda, yakni siswa. Siswa perlu memahami dan menyadari norma-norma dan pandangan hidup masyarakat, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan norma-norma tersebut. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogoti budaya lokal, ada peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai leluhur masyarakat, sehingga identitas masyarakat akan tetap terjaga dengan baik. Itulah dari peran konservatif. Selanjutnya kita akan ke peranan kritis ya. Perlu teman-teman ketahui, peranan kritis atau evaluatif itu turut aktif dan berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Peran kritis ini, yang pertama, saya ingin bertanya, apakah setiap nilai dan budaya lama harus diwariskan kepada setiap anak didik?
Setiap nilai dan budaya baru sesuai dengan perkembangan zaman juga harus dimiliki oleh setiap anak didik? Tentu tidak. Tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan, sebab kadang-kadang nilai dan budaya lama itu sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian juga ada kalanya nilai dan budaya baru itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai lama yang masih relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman. Dengan demikian, kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya mana yang harus dimiliki anak didik. Dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus berperan dan menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Jadi itulah dari peran kritis dan evaluatif ya. Ini selanjutnya kita akan ke peran kreatif. Menciptakan dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat. Gitu. Ternyata sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman. Sebab pada kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis yang selalu mengalami perubahan. Dalam rangka inilah kurikulum memiliki peran kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah dengan kreatif. Selanjutnya di sini ada fungsi kurikulum. Pasti teman-teman penasaran kan apa aja sih fungsi dari kurikulum tersebut? Di sini saya akan menjelaskan fungsi kurikulum secara umum. Fungsi kurikulum secara umum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Di sini juga ada fungsi kurikulum untuk guru ya. Di sini fungsi kurikulum untuk guru pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan di sini juga ada untuk kepala sekolah dan pengawas, fungsi kurikulum yakni pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Di sini juga fungsi untuk orang tua yakni sebagai pedoman dalam membimbing anaknya dalam belajar di rumah. Dan di sini juga ada fungsi untuk masyarakat yakni sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Di sini juga ada fungsi kurikulum untuk siswa yakni pedoman belajar. Jika siswa tidak memiliki kurikulum, maka pembelajaran atau belajar mengajar di dalam kelas tidak akan tercapai dengan baik karena tidak memiliki kurikulum. Yakni selanjutnya di sini ada 6 fungsi kurikulum bagi siswa ya. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Di sini mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang dimaksud dengan fungsi penyesuaian adalah bahwa kurikulum harus dapat mengantarkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Mengapa kurikulum harus memiliki fungsi penyesuaian? Oleh sebab kehidupan masyarakat tidak bersifat statis akan tetapi dinamis. Artinya kehidupan masyarakat selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu siswa harus dapat beradaptasi dalam kehidupan masyarakat yang cepat berubah itu. Dan di sini ada fungsi integrasi ya, mampu menghasilkan pribadi. Mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Fungsi integrasi yang dimaksudkan ini bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor harus berkembang secara terintegrasi. Mengapa demikian? Sebab kurikulum bukan hanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan intelektual atau kecerdasan saja, akan tetapi juga harus dapat membentuk sikap sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat serta dapat memberikan keterampilan untuk dapat hidup di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya fungsi diferensiasi ya, memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang dimaksud dengan fungsi diferensiasi ini adalah bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Mengapa demikian? Sebab siswa adalah organisme yang unik, yakni memiliki perbedaan-perbedaan baik
perbedaan minat, bakat, maupun perbedaan kemampuan. Dapat dipastikan, di dunia ini tidak akan ada manusia yang sama. Walaupun kondisi fisik mungkin ada yang sama, akan tetapi belum tentu dilihat dari faktor psikologisnya juga sama ya, teman-teman. Selanjutnya di sini fungsi persiapan, mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak baik melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan di masyarakatnya. Maka kurikulum harus membekali mereka dengan berbagai pengetahuan yang diperlukan agar mereka dapat mengikuti pelajaran pada level pendidikan di atasnya. Di sini juga ada fungsi pemilihan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan adalah fungsi kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum harus bersifat fleksibel, artinya menyediakan berbagai pilihan program pendidikan yang dapat dipelajari. Seperti itu ya, teman-teman. Dan selanjutnya fungsi diagnostik ya, membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Perlu teman-teman ketahui, fungsi diagnostik adalah fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan siswa. Melalui fungsi ini, kurikulum berperan untuk menemukan kesulitan-kesulitan dan kelemahan dimiliki siswa, di samping mengeksplorasi berbagai kekuatan sehingga melalui pengenalan itu siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ya, selanjutnya terima kasih. Itulah presentasi atau pemaparan dari saya untuk materi saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena tidak ada manusia yang tidak luput dari salah. Jadi untuk kesalahan-kesalahan yang saya lakukan yang sengaja atau tidak disengaja mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.